Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Ramadi. Saya akan mempresentasikan manajemen risiko teknologi informasi pada PT Pertamina Patraniaga Regional Sulsel. Nama Aldi Ramadi dan 2114108. Berikut adalah daftar isi dari manajemen risiko yang telah saya buat. Pada bab 1, pendolan di PT Pertamina Patraniaga Regional Sulsel pada PT Gunan telah diluncurkan pada tahun 2024 dengan status bisnis dan gas tersebut terdaftar di pada PT Indonesia Harapan di tahun 1997. Pada tahun 2019 PT Pertamina mulai menjalankan hubungan perusahaan melalui direktur pemasaran perdagangan Pertamina melalui penggantian nama masing-masing logo anak perusahaan termasuk logo PT Pertamina Patraniaga. Di sini kita akan masuk pada visi misi pada PT Pertamina Patraniaga menjadi perusahaan komersial dan trading berkelas dunia di bidang energi, petrokimia, dan kimia lainnya. Misi menjalankan bisnis komersial dan trading di bidang energi, produk turunan minyak dan gas, petrokimia, produk lainnya di sektor retail dan sektor operasi. Mendukung penjinaan analisis energi pertambangan ekonomi Indonesia bermasalah lingkungan. Baik, pada bab 2 ini audit sistem informasi teknologi informasi menggunakan audit pengendalian entity level. Struktur organisasi pada PT Pertamina Niaga dan fungsi-fungsi telah terdiri 3 bagian besar, itu bagian administrasi, keuangan, operasional, dan marketing. Tanggung jawab berjalan pada pembinaan menurut garis lurus vertikal berdasarkan tingkatnya dalam organisasi. Menjamin diberikan ada 3 tingkatan, yang manajer lini pertama, menengah, puncak. Manajer tingkat pertama hanya membawahi pekerja operasional dan tidak membawahi manajer lainnya. Tingkat manajemen puncak manajemen pada PT Pertamina Patraniaga Regional Sulsel dari kepala cabang tugas sebagainya berikut. Pada seluruh bagian yang ada di cabang tersebut bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan, sales, operasi, dan keuangan. Berikutnya di proses perencanaan strategi TI. Sistem informasi integral berperan sebagai salah satu faktor penting dalam mendapatkan informasi. Diperlukan penggunaan teknologi informasi dalam sebuah perusahaan dan meningkatkan kinerja di produktivitas perusahaan. Selain itu, teknologi ini terus berkembang dan kebutuhan akan informasi juga semakin meningkat. Manusia cenderung mencari informasi secara cepat dan akses di mana saja dan kapan saja sesuai keinginan mereka. Ketika keberadaan roadmap dan strategi TI ada TI dan aplikasi. Dalam perencanaan perusahaan PT Pertamina mempunyai rencana khusus dalam roadmap peta jalan untuk menuju Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia. Selama 15 tahun, yakni pada tahun 2002, program besar terbagi dalam 3 RJPP, rencana jangka panjang perusahaan, satu periode 2008-2013 dengan target Pertamina menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia hingga September 2000 dari sisi produk minyak. Pertamina adalah nomor 2 setelah confirm untuk produk gas menjadi nomor 2 dari total 2 periode 2003 sampai 2018. Indikator pengukuran kinerja TI tegas dalam fungsi SSCI Timur adalah untuk menunjukkan kelancaran proses bisnis wilayah kantor PT Pertamina Regional Sulsel di Palembang, karena sini ditujukan di wilayah terminal BBM dan terminal LPG dan TPPU. Proses prioritas proyek TI PT Pertamina Regional Sulsel yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, seberang Hulu 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ini memiliki beberapa fungsi. Salah satu adalah fungsi SSCI berikut disebut bagian layanan ada di dalam fungsi SSCI tersebut. Dalam dukungan RRP, penggunaan aplikasi RRP, layanan pengembangan aplikasi RRP, layanan dukungan operasional RRP. Berikut layanan jaringan dan internet, layanan perangkat kombinasi, layanan desktop 13 customer service, layanan penggunaan master data, layanan proses business operation, layanan proses business operation, layanan proses business human resource operation. Evaluasi standar tata kelola eksekusi proyek TI. Pedoman tata kelola perusahaan ini disusun sebagai acuan dalam pengelolaan PT Pertamina Persero berdasarkan prinsip corporate governance DCG yang menjadi kaidah pedoman bagi pengurus perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Prinsip DCG seperti accountability, integrity, dan fairness diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan semakin ketat, dapat menjadi sesama mencapai visi dan misi perusahaan.
Kebijakan keamanan TI dalam rangka mewujudkan keamanan kedaulatan energi Pertamina berlakukan best-in-class security management system berbasis mengelola risiko. Pengelolaan keamanan dilakukan dengan berbasis Pertamina Security Risk Management atau disingkat PSRM. Proses penilaian bagian ke-8, proses penilaian risiko. Proses penilaian risiko didukung perusahaan secara proaktif sistem dan berdisiplin melalui aktivitas komunikasi dan konsultasi, stability, contact, risk intervention, baik analis dan risk treatment, dan monitoring dan review diimplementasi dengan kegiatan penyusunan dan penetapan untuk risk attitude, risk update, dan risk tolerance, serta pemantauan pelaksanaan pengelolaan risiko, yaitu dilakukan secara berkala mulai kegiatan pelaporan kepada manajemen perusahaan dan fungsi ERM PT Pertamina Persero. Evaluasi kemampuan staf TI untuk membangun pekerjaan yang adaptif, kreatif, dan berperan maju. Pertumbuhan inovasi melalui ajang kompetisi bagi pekerja diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus memberi manfaat bagi stakeholder dan lingkungan sekitar secara berkelanjutan. Evaluasi kebijakan dan proses data. Dalam kemungkinan visi perusahaan energi nasional kelas dunia PT Pertamina, kemudian meningkatkan kerja produk dan layanan melalui penerapan kerja sistem manajemen mutu Pertamina terpadu dalam seluruh bisnis unit operasi anak perusahaan dan meningkatkan peran serta manajemen pencariannya sebagai role model yang diawali tata nilai perusahaan. 1. Meningkatkan efektivitas sistem proses kerja melalui kegiatan continuous improvement dan inovasi yang mampu menciptakan value bagi perusahaan mendapatkan proses replikasi kompensasi atas karya inovasi dari seluruh UB UOAB. Menerapkan sistem standar sertifikasi yang mampu mendukung penguatan proses bisnis perusahaan dan memenuhi harapan stakeholder, melindungi aset pengetahuan perusahaan melalui penerapan pengetahuan strategi membangun ekosistem pengetahuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Membina dan meningkatkan kompetensi insan mutu Pertamina untuk menjamin kualitas pelaksanaan sistem manajemen mutu Pertamina sebagai salah satu utama pilar visi perusahaan. Keberadaan proses pemenuhan pelindungan hak merek di PT Pertamina dinilai ditinjau dari UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang merek dan indikasi geografis merek PT Pertamina akan mendapatkan perlindungan hukum selama merek tersebut ada atau dapat diperpanjang dalam jangka waktu 10 tahun. Selain ini, apabila memiliki merek selalu merasa dirugikan dengan pemakaian merek. Akibat bagi pelaku usaha bensin Pertamina yang menggunakan hak merek dagang logo milik Pertamina dan pelaku usaha bensin Pertamina memiliki izin, maka ditindak tegas dengan pasal 53 UU minyak dan gas. Apabila menjual BBM bersubsidi akan dikenakan ketentuan pasal 55 UU minyak dan gas. Kemudian apabila menggunakan merek Pertamina secara keseluruhan, maka akan dikenakan pasal 100 ayat 1. Baik, ke-12, evaluasi proses end user. PT Pertamina mengukur kinerja konflik manajemen perusahaan dengan metode konflik manajemen balance skor dengan pendekatan human capital. Seluruh pandang ini berpusat pada individu dan modal utama yang berpusat pada sumber daya non manusia. Misalnya kerangka kerja dan aturan program perubahan dalam dapat berdampak pada sudut pandang berbeda. Sistem berikut melakukan pembobotan dengan meningkatkan strategi vertikal mendapatkan kebutuhan akan berdiri dan menjadi konsentrasi, yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi pengelolaan pihak ketiga dalam mewujudkan visi misi perusahaan nasional PT Pertamina berkomitmen meningkatkan kinerja mutu produk dan layanan melalui penerapan kebijakan sistem manajemen mutu Pertamina terpadu di seluruh unit bisnis, unit operasi anak perusahaan, dan meningkatkan peran staf organisasi sebagai role model yang dibawa oleh tata nilai perusahaan dengan meningkatkan proses kinerja melalui kegiatan continuous improvement inovasi mampu menciptakan value bagi perusahaan serta mendorong proses replika dan komersialisasi atas karya inovasi. Ke-14, evaluasi proses akses logis dan non-pegawai. Mereka mendorong pekerjaan yang berkomitmen meningkatkan inovasi produk teknologi dan layanan setiap tahunnya melalui forum continuous improvement program CIP, yaitu sebagai ajang kompetisi inovasi untuk meningkatkan pengendalian mutu secara konsisten serta mengevaluasi efisiensi, efektivitas, fleksibilitas proses dan sistem yang ada.
Untuk menumbuhkan pekerjaan ada di kolaborasi pertama macam inovasi komisi pekerja diterapkan menciptakan nilai tambah perusahaan sekaligus memberikan manfaat bagi sekitar lingkungan sekitar secara berkelanjutan. Evaluasi proses pemenuhan lisensi meningkatkan efektivitas sistem dan proses kerja melalui kegiatan continuous evaluation serta mendorong proses replika kompetensi pada inovasi di seluruh UBUAP. Menerapkan sistem standaran sertifikasi yang mendukung penguatan bisnis perusahaan dan memenuhi harapan stakeholder. Ke-16, evaluasi pengadaan remote access, proses di mana manajer memonitor dan mengatur agar pencapaian tujuan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien dan anggota organisasi mempunyai kinerja yang baik ketika organisasi berada di tahap perencanaan dan pengorganisasian manajemen pengembangan struktur dan strategi organisasi dapat diikuti semua komponen dalam organisasi sehingga semua sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menciptakan nilai tambah untuk pemenuhan keinginan konsumen mengendalikan atau pengawasan kontrol membantu manajemen memantau efektivitas perencanaan pengorganisasian dan kepemimpinan serta mengambil tindakan korektif sesuai dengan kebutuhan. Nomor 17, prosedur hearing dan termination. Sistem penilaian manajemen suatu proses menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh digunakan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses manajemen bahwa sumber manusia, visi, dan teknologi dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Kebijakan dan prosedur pengadaan RKAP, POD, DOFD, POP yang dituangkan dalam formulis kontrak existing, rencana proyek atau pengadaan kebutuhan operasional perusahaan, potensi pengadaan bersama, penguatan penggunaan kompetisi dalam negeri. Konfigurasi dan pengendalian sistem. Fungsi pengendalian atau controlling fungsi ini dilakukan menilai kinerja yang berdasarkan pada standar sudah dibuat dan dilakukan perubahan dan perbaikan jika dibutuhkan. Kebijakan prosedur penggunaan media. Pentingnya peran media digital upaya humas untuk mengaruhi opini publik di Pertamina Persero. Dalam era teknologi digital telah menjadi bagian dari usaha kehidupan sehari masyarakat. Media digital ini menjadi platform luas untuk menyampaikan pesan perusahaan dengan memanfaatkan media situs web perusahaan di seluruh online lainnya, memperluas jangkauan secara signifikan. Media digital memungkinkan humas untuk berintegrasi secara langsung dengan audiens masyarakat. Komponen ini menyajikan konten inovatif menarik, relevan. Media digital memberikan peluang bagi humas publik selainnya itu dapat respons cepat terhadap isu-isu yang muncul dan masuk dalam sirkus online, memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Itu yang terakhir, verifikasi kapasitas pengawasan dan perencanaan. Pengendalian proses ini diantara manajer memodel dan mengatur agar tujuan organisasi berjalan dengan efektif, efisien, dan setiap anggota mempunyai kinerja yang baik. Ketika organisasi berada di tahap perencanaan, pengorganisasian manajer membangun strategi organisasi dapat dilakukan semua kompeten dan dalam organisasi sebagai sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menciptakan nilai tambah dan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengendalian atau pengawasan konten membantu manajemen memantau efektif perencanaan pengorganisasian dan kepemimpinan serta mengambil tindakan korektif sesuai dengan kebutuhan. PT POSI sebagai badan usaha milik negara ini bergerak dalam bidang usaha energi yang mengembangkan usaha yang baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terus berkomitmen menjadi lokomotif pembangunan nasional. Dari presentasi yang di atas, kesimpulannya PT Pertamina perusahaan menerapkan standar praktik terbaik tata kelola perang dengan menjadikan budaya standar risiko dalam setiap proses. Ini sebagai dari budaya perusahaan, implementasi RM membantu perusahaan menghindari atau meminimalkan potensi kerugian, potensial loss, mengendalikan peluang oportunitas, meningkatkan shareholder value, dan mengintegrasi corporate. Perusahaan melakukan pendekatan manajemen terintegrasi atas kegiatan usaha perusahaan melalui kebijakan strategis serta yang komprehensif untuk memelihara manajemen risiko yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan lanjutan keputusan Menteri BUMN nomor 117 MBU 2002 tanggal 31/2002 yang kemudian diperoleh dengan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor
per 1 MBU 1 Agustus 2001 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik corporate governance pada badan usaha milik negara, dan mengelola risiko secara terkoordinir dan terintegrasi. Kebijakan manajemen risiko didasari pada Trakata Manajemen Risiko PT Pertamina, PDV Indonesia, Pedoman Manajemen Risiko pada PDV Indonesia nomor 001, revisi 2012 November 2021. Proses manajemen risiko di lingkungan perusahaan dilakukan secara proaktif, sistematis, dan berdesain melalui aktivitas komunikasi fungsional, establishing the complex risk information, risk analysis dan risk information, risk treatment, dan monitoring review yang diimplementasikan dengan kegiatan penyesuaian dan penerapan top risk, attitude, risk effective, dan risk tolerance, serta pemantauan pelaksanaan pola risiko yang dilakukan secara berkala melalui kegiatan pelaporan manajemen perusahaan dan fungsi ERM PT Pertamina Persero. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.